menjadi seri anime yang mungkin sangat saya tunggu di season kali ini, karena cerita yang dihadirkan mungkin unik dan berbeda dari isekai fantasi biasanya, dengan membuat cerita isekai fantasi yang berfokus pada seorang assassins atau seorang pembunuh terkuat yang ada di bumi, yang diberikan misi oleh dewa untuk membunuh pahlawan yang akan menyelamatkan dunia. Tapi habis menyelamatkan dunia, malahan si pahlawan inilah yang akan berperilaku seperti Raja Iblis baru dan menghancurkan dunia fantasi tersebut. Selamat datang di pandangan pertama anime, dan kali ini saya akan membahas anime yang berjudul Sekai Seikyo no Ansatsu Isekai Kizoku ni Tensei Suru. Anime ini menceritakan mengenai seorang pembunuh terhebat di bumi yang hanya tahu bagaimana hidup sebagai alat bagi majikan atau bagi organisasinya sampai mereka berhenti untuk membiarkannya hidup atau sudah tidak dibutuhkan lagi dan membunuhnya. Lalu ketika dia mengira dia sudah meninggal, dia bertemu dengan Dewi dan melakukan kontrak untuk dirinya lahir di dunia fantasi dalam rangka untuk melenyapkan atau membunuh pahlawan yang akan membawa kehancuran setelah dia berhasil melenyapkan Raja Iblis. Jadi secara kasarnya, setelah pahlawan ini berhasil mengalahkan Raja Iblis, malahan si pahlawan inilah yang akan menjadi ancaman baru bagi orang-orang yang ada di dunia itu karena kekuatannya yang sudah terlalu overpower. Dan anime ini bisa kalian tonton secara legal di YouTube News Indonesia dan di aplikasi Bilibili atau Bstation. Animenya sudah tayang 2 episode, jadi sudah bisa kalian tonton ketika video ini muncul. Dalam jalur ceritanya, pada episode pertama, awalnya gue mengira akan terjadi lompatan cerita yang tidak nyambung seperti kasus-kasus di mana di beberapa anime musim-musim yang sebelumnya, di mana cerita terlihat berantakan di awal episode. Tapi untung saja, di sini mereka tidak melakukan kesalahan yang sama seperti seri-seri lain. Malahan mereka memberikan sebuah informasi untuk para penonton agar bisa mengira-ngira cerita yang akan sampai mana dan karakter utamanya itu siapa saja. Dalam cerita yang ditunjukkan di awal juga terlihat bahwa keadaan cerita mengalami transisi yang halus banget sih, karena ketika perpindahan antara dunia fantasi sang MC dengan dunia di bumi untuk melihat masa lalunya, itu hanya dari scope sniper yang sedang dipakai ketika sedang menembak. Oleh karena itulah gue bisa bilang ada lompatan cerita di awal episodenya itu tidak terlihat berantakan, namun disengaja untuk memberikan gambaran karakter yang akan muncul di ceritanya. Terlebih lagi ketika di awal episode berlangsung saja, kita bisa langsung melihat adegan pertarungan yang cukup keren dan senjata ciptaan dari sang MC nantinya yang akan dibuat dan kita lihat prosesnya seiring ceritanya itu berjalan. Karena di dunia fantasi ini kan sang MC utama kita ini memiliki pengetahuan yang sudah lebih maju dibandingkan orang-orang yang ada di dunia fantasi itu sendiri. Ditambah lagi dalam episode 2, kita juga bisa mengetahui keluarga yang ditinggali sang MC juga memiliki keturunan yang panjang sebagai keluarga pembunuh yang sudah memiliki histori pengalaman yang ahli dan hebat juga dalam pengobatan dan pembunuhan. Namun sebelum masuk ke episode 2, di sini kita bisa melihat sedikit mengenai sang MC pada saat di bumi yang sudah menjadi kakek-kakek atau sudah tua lah kasarnya. Dan dia sudah bekerja sebagai pembunuh atau hitman selama puluhan tahun juga dan ingin pensiun. Namun ya memang sesuai cerita yang kebanyakan mengenai organisasi pembunuh, pastinya mereka ingin menghapus jejak kegiatan mereka dengan membunuh lagi agen-agen yang ingin keluar dari organisasinya. Kasarnya ya tetap kerja atau mati dalam kerja, atau mati setelah keluar dari pintu organisasi tersebut. Dan pada animenya juga sebenarnya ada perbedaan dengan versi manganya yang sudah gue baca untuk di awal-awal cerita ketika menceritakan mengenai si MC sebelum masuk ke dunia fantasi. Karena di sini cerita langsung diarahkan ke MC yang sedang bekerja dengan agen junior untuk membunuh anggota mafia. Dan setelah selesai mereka dikejar oleh tentara dan untung saja berhasil kabur dengan ketelitian sang MC yang sudah berpengalaman. Namun pada akhirnya ketika di pesawat organisasi tersebut kelihatannya sengaja menumbangkan pesawat hanya untuk membunuh sang MC dan si agen juniornya. Dan disinilah perbedaannya, yaitu adalah kehadiran sang agen juniornya di sini yang tidak atau belum diceritakan kembali setelah sang MC ke dunia fantasi. Secara jelasnya kan kalau yang gue baca di manga, dia ini kan sendirian aja nih si MC-nya dan tidak sama siapa-siapa. Makanya gue mengira dia ini akan tampil lagi nanti. Tapi dari cerita sang Dewinya kan cuman ngambil 1 jiwa aja nih. Jadi sepertinya si agen junior ini hanya sebagai karakter support sesaat aja. Hanya sebagai penghias cerita aja nih kelihatannya. Kasian sih, sama kasiannya dengan orang-orang yang ada di pesawat itu juga yang meninggal karena cuman mau ngebunuh si MC doang nyampe ngorbanin 1 pesawat men. Gila gak tuh? Lalu setelah masuk ke episode 2, kita dengan jelas dijelaskan mengenai apa yang terjadi di dunia itu, dan misi dari sang Dewi ke sang MC untuk membunuh pahlawan yang ada di dunia fantasi nantinya. Kita juga dengan jelas mendapatkan visual adegan di mana sang MC baru aja keluar dari perut ibunya dengan jelas yang cukup membuat gue terkejut, karena mereka benar-benar bikin itu adegannya, di mana totalitas sekali gitu kalau gue nilainya. Namun tidak disturbing juga sih, karena langsung swing meluncur keluar gitu kelihatannya.
Ditambah lagi langsung saja kita diberikan cerita di mana sang MC sudah beranjak dewasa dengan pemikirannya yang tajam dan setiap keadaan yang dia kerjakan memiliki maksud dan hasil yang sudah diprediksikan olehnya sendiri. Dan inilah yang membuat gue tertarik dengan sang MC karena keadaan cerita di animenya ini lebih detail diceritakan, terutama keadaan saat sang MC sedang melakukan critical thinking saat masak gitu aja, dengan setiap tindakannya itu ada maksudnya dan ada hasilnya nanti untuk pertumbuhan badannya dan untuk pertumbuhan otot ketika dia sedang menjalankan atau bertarung, yang mengindikasikan bahwa dia sudah berlatih untuk menjadi pembunuh handal meskipun di saat-saat hal yang simpel sekalipun. Cerita yang menarik di anime ini juga didukung dengan visual grafis yang tidak main-main bagusnya dari episode 1 dan 2 yang sudah dihadirkan. Karena menurut gue sendiri, suasana seru yang dihadirkan di anime ini terbantu dari visual grafisnya yang halus dan efek-efek sihir yang tersusun rapi dari situasi dan keadaan cerita. Apalagi efek ketika di ending episode 2, di mana gurunya si MC ini mengeluarkan sihir yang langsung gede banget api menjulur ke atas. Dan itu efeknya bener-bener keren banget sih, parah. Dan juga sebenarnya efek visual 3D-nya juga bisa kita lihat pada saat awal episode 1 di mana dia sedang bekerja dalam misi untuk menghancurkan penjualan budak. Nah, di situ kan kita bisa melihat si gurunya si MC ini ada menggunakan sihir, senjata juga dengan sihir. Nah, itu juga sudah terlihat visualnya bagus banget. Dan penempatan visual 3D-nya juga pas dan tidak berlebihan. Karena jujur saja pada saat gue nonton trailernya di YouTube, gue melihat mereka menggunakan 3D di bagian karakternya yang menimbulkan rasa deg-degan gitu untuk hasil yang akan ditampilkan di animenya. Tapi untung saja tidak begitu, karena ketika melihat hasil dari episode 1 dan 2-nya di sini, animenya sudah mulai memuaskan dengan efek-efek dan cerita yang menarik, dan pastinya seru banget untuk diikutin. Jadi anime ini memang bisa sesuai dengan ekspektasi yang gue harapkan di 2 episode ini. Jalurnya rapi, visualnya mantap, yang membuat banyak penonton juga jadi makin tertarik dengan ceritanya. Terutama emaknya si MC di isekai ya, atau di dunia fantasi itu, emaknya itu udah mantap sekali untuk dilihat gitu ya. Ditambah lagi dari episode 1 dan episode 2, di keluarga sang MC itu juga yang awalnya dibilang pembunuh tapi mereka juga bangsawan, itu juga menjadi sesuatu yang cukup menarik untuk diikutin di bagian vibe suasana, dikarenakan ada dua sisi kehidupan yang sudah dilakukan oleh sang MC dan keluarganya. Di sisi lain hidup sebagai keluarga yang tentram dan sejahtera, di sisi lain mereka hidup dibayang-bayang sebagai pembunuh dan bangsawan pembunuh yang paling ditakuti di kerajaan itu. Itu daya tarik tersendiri untuk cerita di anime ini. Oke, itu aja pendapat gue mengenai seri anime ini yang sudah gue tonton. Lalu bagaimana pendapat kalian mengenai animenya? Tulis kolom komentar ya. Dan jika kamu suka dengan pembahasannya, silakan di like videonya dan di subscribe channelnya. Lalu coba follow sosial media Instagram kita untuk channel ini. Sampai ketemu di video lainnya. Thank you and bye-bye.